Kericuhan ini terjadi di halaman pendopo Bupati Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Para kepala desa yang tengah berdialog dengan Bupati untuk membahas surat teguran yang diterima Kades merasa terganggu dengan kehadiran sejumlah anggota LSM. Para anggota LSM yang tidak terima unjuk rasanya dihentikan marah hingga terjadi aksi saling pukul dan lempar antar kedua kubu. Kericuhan yang terjadi sempat membuat sejumlah pegawai berlarian meninggalkan ruangan kantor. Kami ingin menanyakan terkait hal itu, bukan mengganggu teman-teman ini, tapi ternyata teman-teman abdes ini terganggu dengan kita sehingga kita dilempar. Oh, yang mulai lempar tadi dari teman-teman dari abdes itu. Kepala desa ya? Dan alat sound kami dirusak juga. Meski sempat mendapat perlawanan, petugas kepolisian berhasil membubarkan massa. Saksi pertama di kantor Bupati. Warga calon penerima vaksin berebut nomor antrian vaksinasi di sentra vaksin Gor Ciracas, Jakarta Timur. Ada warga tak sabar menunggu untuk mendapatkan vaksin, meski telah dibuatkan garis pembatas. Petugas berupaya meredam dan mengatur warga agar tidak berkerumun saat pandemi COVID-19. Diduga aksi berebut nomor antrian lantaran kuota vaksinasi terbatas. Vaksinasi di Gor Ciracas digelar oleh Pemkot Jakarta Timur yang menyediakan 1.000 dosis vaksin Sinovac per harinya. Warga antusias untuk menerima vaksin. Mohon kerjasanya masyarakat, jangan berkerumun. Besok akan ada lagi bergantian, nggak dapat dari sekarang. Mungkin besok pagi bisa sini kembali. Usai mendapat vaksin, warga diminta menjalani observasi selama 30 menit. Dan bagi warga luar Jakarta, bisa mendapatkan vaksinasi di lokasi ini membawa identitas diri. Hasrat tak sampai, nyawa mamah muda melayang. Seorang ibu ditemukan tewas di kamar kosnya di Pinrang, Sulawesi Selatan. Korban dibunuh setelah melawan saat mempertahankan kehormatannya dari seorang pengantar galon. Selain sang ibu, pelaku tega menghabisi nyawa anak korban karena melihat kejadian tersebut. Pemirsa, selain kasus pembunuhan ibu dan anak selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Lovia Nadia. Mempertahankan kehormatannya dari seorang pemerkosa, seorang ibu di Pinrang, Sulawesi Selatan tewas dibunuh pria pengantar galon di kamar kosnya. Anak korban yang masih berusia 10 tahun dan melihat kejadian itu juga turut dihabisi pelaku. Warga Jalan Kijang, Pinrang, Sulawesi Selatan geger dengan penemuan jasad Sri Irmawati dengan anaknya di dalam kamar sebuah rumah kos. Awalnya korban ditemukan suaminya yang baru pulang bekerja. Aparat Polsek Watang Sawito dan Polres Pinrang yang datang ke lokasi kemudian mengevakuasi kedua jasad bersimbah darah tersebut. Kematian ibu dan anak penghuni kos di Pondok Kaila ini mengejutkan warga dan penghuni kos lain. Keduanya dipastikan korban pembunuhan. Pada jasad Sri Irmawati ditemukan luka tusuk senjata tajam di pinggang dan punggung, serta bekas cakaran di leher. Sementara pada jasad anak Sri terdapat luka tusuk di leher. Tidak berselang lama setelah kejadian, polisi kemudian menangkap AS, pelaku pembunuhan sadis tersebut. Pelaku yang merupakan pengantar galon diciduk di tempat kerjanya. Selain pelaku, polisi menyita barang bukti pakaian korban, senjata tajam yang digunakan pelaku membunuh korban, serta sepeda motor yang biasa digunakan pelaku mengantar galon. Kepada polisi, pelaku mengaku awalnya berniat untuk memperkosa korban. Saat mengantar galon ke kamar kos, pelaku tergoda melihat korban yang keluar dari kamar mandi dengan berpakaian minim.
Korban yang didorong ke tempat tidur namun melawan, membuat pelaku kalap. Pelaku langsung mengambil senjata tajam yang ada di meja, lalu menganiaya korban hingga tewas. Anak korban yang melihat kejadian ini juga menjadi sasaran pelaku dan turut dianiaya dengan senjata tajam hingga tewas di samping ibunya. Dengan hasil olah TKP yang kita lakukan, dengan pengumpulan saksi dan barang bukti menunjuk ke salah satu, yaitu langganan atau pengantar galonnya yang setiap dia minta air yang mengantarkan. Terus sementara motifnya melakukan perbuatan seperti itu adalah awalnya ketertarikan atau hawa nafsunya untuk ingin menyetubuhi korban, namun ada perlawanan, disitulah terjadi pembunuhan. Atas perbuatan kejinya itu, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Pindrang. Polisi masih mendalami keterangan pelaku untuk menentukan jerat hukum pada pengantar galon sadis ini. Sementara seorang ayah di Kudus, Jawa Tengah memperkosa dan membunuh anak gadisnya yang masih di bawah umur. Sadisnya pelaku merekayasa kematian anaknya seakan-akan bunuh diri. Kasus tersebut akhirnya terbongkar setelah polisi menemukan cairan sperma di celana korban. Misteri kasus dugaan bunuh diri seorang anak perempuan berusia 16 tahun di Kudus, Jawa Tengah akhirnya terbongkar. Korban ternyata dibunuh ayah kandungnya sendiri. Perbuatan keji ini dilakukan karena korban menolak diajak berhubungan intim oleh tersangka untuk kedua kalinya. Kepada polisi, tersangka berdalih memperkosa anaknya karena sudah 3 bulan tidak bisa menyalurkan hasrat biologis dengan istrinya. Pembunuhan bermula ketika pelaku memperkosa anak gadisnya di rumah untuk pertama kali. Sepulang mengantarkan adiknya sekolah, pelaku kembali mencoba memperkosa korban untuk kedua kali. Namun kali ini, korban melawan dan berlari ke dapur. Pelaku akhirnya emosi dan menganiaya korban hingga tewas. Untuk mengecoh polisi, pelaku merekayasa kematian korban, seakan-akan bunuh diri dengan menyayat tangan dan mengikat tali di leher korban. Pulangnya, tersangka minta jatah latih. Saat itulah korban menolak, tersangka marah, membuka mukanya dan memukuli korban. Awal Mei lalu, warga Kecamatan Kaliwungu digegerkan dengan tewasnya seorang gadis di dapur rumah. Warga sempat menduga korban tewas bunuh diri karena korban ditemukan dengan nadi tersayat dan tergantung di seutas tali. Namun, polisi akhirnya berhasil membongkar kasus ini karena curiga setelah menemukan bekas sperma di celana korban dan adanya bekas goresan kuku di tangan korban. Tergiur harta, seorang pemuda nekat membunuh nenek 70 tahun di sebuah pemandian alam di Mojokerto, Jawa Timur. Sebelum dibunuh, korban diperkosa pelaku yang masih berusia 21 tahun. AF, pemuda 21 tahun ini ditangkap aparat Satreskrim Polres Mojokerto karena memperkosa dan membunuh nenek usia 70 tahun di sebuah kolam pemandian alam. Warga desa Punggul Delunggu, Mojokerto ini ditangkap beberapa jam setelah jasad korban ditemukan mengambang di sungai. Awalnya AF melapor ke polisi terkait penemuan jasad manusia. Namun setelah diselidiki, pelaku tidak dapat mengelak telah menghabisi nyawa korban. Di hadapan polisi, tersangka mengaku tergiur dengan harta korban saat bertemu di jalan. Korban kemudian diajak ke pemandian untuk beristirahat. Saat bercengkrama, tersangka berupaya memperkosa, namun korban melawan. Tersangka yang tenaganya lebih kuat akhirnya memperkosa lalu menenggelamkan korban hingga tewas. Tersangka kemudian kabur dengan membawa tas berisi barang berharga milik korban. Aku merasa nafsu. Aku kasih minuman tapi ya mau. Tapi sebenarnya itu kok pikiran kamu bawakan barangnya banyak. Pikiran di situ. Mau ngambil? Iya. Oh jadi pikirannya mau ngambil. Ya. Terus. Sementara itu, dari hasil otopsi, polisi memastikan pelaku telah memperkosa korban sebelum akhirnya tewas dibunuh dengan ditenggelamkan ke kolam.
dan kita belum bisa menemukan identitas dari korban. Namun jelasnya korban meninggal dunia akibat gagal nafas ataupun gagal jantung karena tenggelam dan masuknya beberapa liter air di paru-paru dan di jantung korban. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti milik korban yang ditemukan di rumah tersangka, diantaranya perhiasan dan uang tunai. Atas perbuatan tidak bermoralnya, tersangka kini mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara jasad korban yang belum diketahui identitasnya sudah dimakamkan polisi. Di Aceh Timur, Aceh hanya karena tidak mampu membayar utang, ibu dan anak gadisnya dibunuh dua pria tetangganya. Kejinya anak gadis korban yang baru berusia 15 tahun diperkosa sebelum dibunuh. Inilah dua pelaku pembunuhan ibu dan anak di Desa Simpang Jernih, Aceh Timur yang merupakan tetangga korban. Pelaku berinisial R merupakan residivis, sementara pelaku M tengah mengikuti sidang di pengadilan karena tindak pidana ringan memasuki pekarangan orang lain. Dari hasil penyelidikan, M dan R mengaku tega menghabisi korban dan anaknya karena dendam setelah korban tidak mau membayar utang. Peristiwa berdarah ini terjadi dini hari. Dua pelaku terlebih dulu mencongkel jendela lalu masuk rumah korban. Melihat dua korban sedang tidur di kamar yang sama, pelaku yang membawa kayu dan besi langsung menganiaya korban yang sedang tidur hingga tewas. Ironisnya, anak gadis korban berusia 15 tahun juga mengalami kekerasan seksual saat meregang nyawa. Untuk menghilangkan jejak, pelaku kemudian menyembunyikan jasad korban di kolong tempat tidur, lalu kabur dan membuang kayu dan besi yang digunakan menghabisi korban. Dia tidak sendirian melakukan tindakan pembunuhan ini, jadi bersama rekannya saudara R. Nah, dari saudara R inilah menurut keterangan pelaku MRS sebagai otak ataupun dalang daripada kasus pembunuhan ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya, dua pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Aceh Timur dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebelumnya, warga Desa Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, Aceh dikejutkan dengan kematian ibu dan anak perempuannya di kamar rumah. Jasad korban kemudian dimakamkan di TPU Simpang Jernih. Penemuan jasad Siti Fatimah 56 tahun dan putrinya yang berusia 15 tahun diketahui setelah menantu korban curiga ibu mertuanya tidak bisa dihubungi selama 3 hari. Fatimah yang tinggal terpisah kemudian meminta tetangga korban Nasir untuk mengecek keberadaan mertua dan adik iparnya. Namun begitu tiba di rumah korban, Nasir mencium bau busuk dan rumah dipenuhi lalat. Karena curiga, Nasir kemudian menghubungi polisi dan menemukan ibu dan anak tersebut tewas di kolong tempat tidur. Dari hasil penyelidikan, ternyata korban dan putrinya dibunuh tetangganya sendiri yang kini telah mendekam di sel tahanan Polres Aceh Timur. Seorang pria membunuh wanita pedagang sayur di Kabupaten Serang, Banten. Ironisnya, setelah tidak lagi bernyawa, jasad korban kemudian disetubuhi pelaku. Meski tertatih untuk berjalan karena luka tembak yang dideritanya, Aris, pria asal desa Parigi, Cikande, Kabupaten Serang ini tetap dibawa aparat Polres Serang untuk menunjukkan lokasi dirinya membunuh dan menyetubuhi jasad seorang wanita yang berprofesi sebagai tukang sayur. Tersangka pembunuhan ini terpaksa ditembak pada kakinya lantaran melawan saat akan ditangkap. Peristiwa keji ini berawal saat tersangka bersama 5 rekannya menggelar pesta minuman keras seharian penuh hingga mabuk. Saat perjalanan pulang, tersangka yang melihat korban mengendarai motor sendirian langsung mencegah hingga terjatuh. Meski korban sudah memohon agar tidak dibunuh, tersangka yang kalap tetap menganiaya korban hingga meregang nyawa. Tersangka kemudian memindahkan motor korban untuk menghilangkan jejak. Sebelum kabur, jasad korban yang berada di semak-semak lalu disetubuhi. Hutan ini birahinya naik.
ya. Kemudian dia melihat ada perempuan yang akan lewat di jalan kandang sapi tersebut, ya. Kemudian yang bersangkutan langsung menghadang. Dari tangan tersangka, polisi menyita pakaian dan sepeda motor milik korban sebagai barang bukti. Polisi juga akan memeriksa kejiwaan tersangka lantaran dari hasil pemeriksaan terungkap jika tersangka sering mencuri pakaian dalam wanita. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Diduga dianiaya ibu tirinya, seorang balita mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di Realita.